يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan bersinar sepanjang malam, sangatlah indah, Masya Allah. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang terhormat Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Islam dan jajaran pengurus, yang kami hormati Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Cilacap Utara, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bahagia ini saya akan menyampaikan tentang hidup bahagia dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah untuk saling menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Tolong-menolong merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Selain dianjurkan oleh Islam, kegiatan ini juga sangat diperlukan di kehidupan bermasyarakat. Dengan tolong-menolong ini, kita bisa mendapatkan kemudahan dan juga memberikan kemudahan bagi orang lain. Hal ini juga berkaitan erat dengan tujuan tolong-menolong itu sendiri yang terkandung dalam hadis riwayat Bukhari, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dengan begitu telah kita ketahui bahwa tolong-menolong itu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat juga beberapa manfaat dan keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan saling tolong-menolong. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan pahala yang setara dengan sedekah. Tolong-menolong dalam kebaikan telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Asy Syihab yang berbunyi, pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdol. Dalam hal ini, kita sebagai umatnya harus secara ikhlas menolong orang yang membutuhkan. Tolong menolong juga diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amalan tersebut sama dengan sedekah. Yang kedua, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, Allah telah menjamin pertolongan sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya. Dengan menolong sesama, juga kita telah berupaya untuk menghilangkan sifat sombong dalam diri kita dan membuat kita mengingat betapa Allah Maha Besar. Ketiga, tolong menolong sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa merupakan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Dengan tolong-menolong, juga kita telah meringankan penderitaan yang dialami saudara kita. Hal tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, mencegah suatu perbuatan zalim. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk berperan aktif dalam menolong dan membantu saudara kita yang hendak atau baru akan terjebak dalam perbuatan yang zalim. Hal ini mendapatkan sebuah keistimewaan karena tidak ada bentuk pertolongan yang paling mulia kecuali dengan membawa mereka kembali pada jalan kebaikan. Yang kelima, mempererat persaudaraan. Tolong menolong juga merupakan sebuah sedekah yang sederhana. Dengan meringankan beban saudara kita, maka kita juga tanpa sadar membukakan pintu kemudahan bagi urusan kita di masa yang akan datang. Selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Hal inilah yang menjadi salah satu keutamaan dari tolong-menolong. Keenam, menumbuhkan kerukunan di antara sesama. Selain agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong, kehidupan bermasyarakat pun memberikan manfaat yang sangat terasa ketika kita memutuskan untuk saling tolong-menolong. Bagaimana tidak, jaminan dari tolong-menolong ini dapat terlihat dan dirasakan langsung dengan adanya kerukunan yang tercipta di suatu daerah. Hal inilah yang juga menjadi salah satu keutamaan dari tolong-menolong. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa manfaat tolong-menolong. Diharapkan kita dapat menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tolong-menolong sehingga keberkahan akan selalu mengelilingi kita. Selain itu, ada hal yang tak kalah penting saat kita memutuskan untuk menolong seseorang, yaitu keikhlasan yang menjadi kuncinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dari tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Saya tutup dengan pantun, ada mawar merah berduri. Awas, hati-hati nanti kena dahi. Mari kita perbaiki diri demi menggapai ridho ilahi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.